Super. Dan inilah dia kick off babak kedua. Ernest Siankam, Basri Badusalam kali ini. Ya kita harapkan di babak kedua ini ada perubahan strategi daripada Benny dulu Bung ya, karena mau tidak mau mereka harus paling tidak memenangkan pertandingan ini atau untuk membuat mereka pasti dia masuk ke Piala Super tahun depan. Dan juga tentunya Persikota juga tidak ingin mau kalah, walaupun mereka sudah tidak memiliki motivasi untuk bisa berlaga ke Liga Super, tetapi seperti yang tadi kita selalu bilang, harga diri di atas segala-galanya. Bali Firman Utina, ada Jumadi Abdi. Sulit rasanya melihat pemenang antara kedua tim ya di pertandingan kali ini. Terlihat bagaimana kedua tim bermain super agresif. Lihat saja di sini bagaimana Jordan Epala mengajar bola yang sebenarnya sulit diraih. Dan inilah salah satu partai klasik yang kita lihat. Bagaimana pemain dari kedua tim begitu berjibaku sehingga mereka tidak mau kalah, tidak mau menerima kalah. Bobby Satria pun salah satu pemain muda yang saya pikir mendapat pengalaman yang cukup berharga dengan bermain di pertandingan-pertandingan penting, sama dengan Jufrianto. Tentunya derby adalah sebuah makna, sebuah kata yang memang sangat menarik sekali dalam dunia sepak bola, yaitu dua tim yang bertanding untuk memperebutkan siapa yang terbaik di dalam satu kota. Ya, saya setuju dengan apa dikatakan pelatih Persita Tangerang Benny dulu, bahwa ini bukan hanya strategi, tetapi juga soal mental dan emosi. Sehingga mungkin strategi sudah diajarkan oleh kedua pelatih Benny maupun Solikin, karena di sini mental yang bicara, perasaan yang bicara, sehingga skema yang dimau kedua pelatih tidak jalan dengan sempurna. Kita lihat benturan sedikit, benturan keras, sehingga mereka lepas kontrol, sehingga kurang bisa mengetakan apa yang dimau masing-masing pelatih. Ini menurut saya menarik ini. Dan juga tentunya pertandingan yang tanpa penonton ini pun juga sedikit banyak mempengaruhi gaya permainan yang terjadi di lapangan. Pasti, mempengaruhi kedua kesebelasan. Jordan Epala, bayang-bayangin dia berhasil lolos dari SIFL Benson. Langsung saja Jordan Epala berikan bola ke dalam kotak penalti. Mukti Ali Raja cukup baik menghantam bola dengan tangannya. Kedua kali kita melihat bagaimana Jordan Epala melakukan skill individu yang baik. Dan kali ini ya justru beroperasi di posisi sayap. Di posisi sayap kiri memberikan umpan tarik yang sangat baik. Namun kembali Mukti Ali Raja di sini terlihat begitu sigap. Meraih bola di udara dengan sangat baik. Sehingga kita melihat peluang pun hilang dan gawang dari Persita masih aman untuk sementara. Jordan Epala kita melihat salah satu ikon dari kota Tangerang, pernah bermain di Persita, pernah bermain di Tangerang. Sulit rasanya kita tidak melihat seorang Jordan Epala apabila Persita ataupun Persikota bermain. Ya, tentunya juga sudah menjadi sesuatu hal yang sangat identik dengan Tangerang, Jordan Epala. Balik kali ini tekanan dari Persita Tangerang melalui Ernest Siankam. Begitu mudah serangan-serangan dari Persita dipatahkan oleh Enan Mius ataupun juga oleh Rolando Koibur. Masih belum ada sebuah variasi serangan yang diterapkan. Ya betul sekali bahwa sampai sejauh ini Persita monoton seperti babak pertama, seperti Anda katakan Bung, bahwa tidak ada variasi atau manuver-manuver baru yang kita lihat sejauh ini. Basri Badusalam, mudah bagi M. Yasir. Baik sekali di sini overlapping yang terus dilakukan oleh Basri. Memang sangat penting apabila keadaan mengalami deadlock seperti ini. Diperlukan penetrasi lah dari seorang wingback. Di sini pun kita melihat bagaimana Mustafa Haji melakukan penetrasi dari posisi sayap. Ya, berhasil direbut kali ini kembali M. Nasuha. Kembali lagi Mustafa Haji, bisa melewati Basri Badusalam. Masih Mustafa Haji. Sayang sekali tadi Mustafa Haji memegang bola terlalu lama. Ya, kredit point tetap kepada Mustafa Haji bagaimana ia bisa melakukan improvisasi. Bukan hanya menyerang dari tengah, namun kali ini ia melebar sedikit ke sayap. Dan terbukti mampu menyulitkan Basri. Sehingga ia pun sibuk di belakang menghalau bola. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Yang lebih keluar menyerang di awal-awal babak pertama ini. Menekan saudara tuanya Persita Tangerang dalam derby kota Tangerang. Derby yang selalu identik dengan
panasnya suhu pertandingan maupun di luar stadion. M. Nasuha kembali kali ini Basri Badusalam akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persita. Sudah lakukan menuju kepada Stephen Meno. Dekat lawan. Baik sekali di sini Basri. Inisiatif dalam bertahan ya. Dengan cepat merebut bola dan kita melihat kembali peluang hilang oleh Persikota. Dan sungguh sulit memang bagi seorang wingback untuk bertahan dan juga menyerang secara konsisten. Selama ini baik sekali pergerakan dari Basri dalam menyerang maupun dalam bertahan. Balik kali ini sebuah peluang tadi didapatkan oleh Ilham Jaya Kesuma, tapi memang masih belum bisa juga menembus trio center back dari Persikota Tangerang. Firdaus Ramadan, Rolando Koibur dan juga Nan Mius. Zainal Anwar kirimkan bola menuju kepada M. Nasuha. Jumadi Abdi kembali kepada M. Nasuha, masih ada Andela Atangana. Sigap sekali Jufri di sini dalam mengatasi pergerakan Mustafa Haji. Menarik untuk melihat bagaimana pemain ini bisa bermain sangat disiplin di posisi bek kanan. Padahal posisi aslinya adalah seorang center back. Suatu strategi yang saya pikir cukup impresif dari Benny Dolo untuk menempatkannya sebagai bek kanan di pertandingan kali ini. Jordan Epala kita lihat mencoba tadi dia melakukan satu penetrasi. Kerjasama antara Ilham Jaya Kesuma dengan Firman Utina. Apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana Firdaus Ramadan dengan Ilham Jaya Kesuma. Ya menarik untuk melihat bagaimana peran dari Ilham kali ini. Ia lebih rajin menjemput bola ke belakang. Ya, Basri Badusalam dan juga Jordan Epala. Inilah dia seni dari sebuah derby. Ya Keras. sesuatu yang tidak sengaja tentunya kita melihat Basri pun berniat merebut bola tersebut. Dan mengenai tangan Jordan Epala mungkin yang menjadi masalah adalah bagaimana tingginya kaki dari seorang Basri Badusalam dalam merebut bola tersebut. Wasit pun cukup sigap dalam melanjutkan pertandingan pada saat terjadi insiden tersebut. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh Mukti Ali Raja dan juga gawang dari Persita Tangerang. Kita lihat bagaimana Mukti Ali Raja mengambil ancang-ancang melakukan sebuah tendangan. Kembali menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Ada Nan Mius yang berhasil menghalau bola. Kali ini kepada Jordan Epala. Duel dia dengan Andela Tengana. Kita lihat bagaimana Ahmad Yufrianto menguasai bola. Langsung saja ya kirimkan bola menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Kembali lagi kali ini sebuah tendangan dari Firdaus Ramadan terhadap Ilham Jaya Kesuma. Iya, kita melihat Ilham pun bekerja keras selama pertandingan. Ia pun ingin mencetak gol ya. Dan penting baginya dalam hal mencetak gol tentu saja ini bisa menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi baginya untuk pertandingan selanjutnya. Mungkin musim kompetisi yang akan datang akan lebih baik untuk menambal kepercayaan diri Ilham. Yang selama ini kita melihat kering gol. Baru mencetak satu gol sejauh ini. Ya sebuah umpan kali Ernest Siankam. Bagaimana sebuah peluang tentunya. Sebuah tendangan sambil menjatuhkan badan dari Ernest Siankam. Masih belum bisa juga menembus gawang M. Yasir. Baik sekali di sini pergerakan dari Stephen Meno. Kita melihat skill individu yang baik dan sangat disayangkan di sini tidak akurat oleh Ernest. Padahal ia berada pada posisi favorit, yaitu berada pada dalam kotak penalti. Dan sungguh ironis memang bagi coach Benny Dolo kita melihat ia memiliki seorang striker yang sangat produktif. Namun hingga saat ini suplai bola yang belum sempurna menyulitkannya dalam hal mencetak gol. Ahmad Yufrianto kali ini. Langsung saya kirimkan bola menuju kepada Ilham Jaya Kesuma yang lebih rajin menjemput bola. Kali ini sebuah serangan balik dari Basri Badusalam bagi Persita Tangerang. Masih menyisir sebelah kiri Basri Badusalam. Maksudnya tadi kirim bola menuju kepada Firman Utina. Kita lihat bagaimana Jordan Epala pun berada di jantung pertahanan dari Persikota. Iya, seperti seorang malaikat saja kita melihat Epala Jordan berada di belakang. Mampu menghalau serangan dan kita melihat ia bisa berjibaku dengan Firman dan juga Stephen Meno. Firman Utina. Coach Benny Dolo kita lihat begitu tegang wajahnya. M. Yasir. Kembali kali ini Tariana Sopandi.
Dorong bola saja kepada Jordan Epala. Berhasil lolos kali ini Jordan Epala. Ada Bobby Satria yang menghalaunya. Sebuah bola diarahkan ke tengah. Kali ini bagaimana Jumadi Abdi. Masih Jumadi Abdi. Ada Zainal Anwar. Sebuah tendangan yang coba dilakukan oleh M. Nasuha. Masih melebar dari gawang Mukti Ali Raja. Ya, pergerakan yang sungguh baik di sini. Kita melihat bagaimana Jumadi Abdi dan juga Jordan Epala sangat baik dalam merangsek lini pertahanan Persita. Dan kita melihat kembali peluang oleh M. Nasuha. Ini pemain yang saya pikir sudah memperoleh 3 hingga 4 peluang emas, namun sangat disayangkan. Belum akurat, belum mampu menjebol gawang Mukti Ali Raja. Ernest Siankam, masih Ernest Siankam cukup kuat dia melindungi bolanya. Kali ini Rolando Koibur, Ernest Siankam beri bola ke dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak ada seorang pemain pun juga yang bisa menyambut umpan. Satu terobosan dari Ernest Siankam. Baik sekali di sini kita melihat akselerasi dari seorang Ernest Siankam yang merubah posisi berada pada sayap kiri, namun sayang saja tidak ada kawan di kotak penalti untuk menyongsong umpan tersebut. Tendangan gawang saja bagi Persikota Tangerang. Inilah dia Steven Meno. Terlihat sekali memang para pemain dari Persita Tangerang mencoba kali ini keluar dari tekanan anak-anak Persikota untuk lebih mengambil inisiatif permainan. Melakukan tekanan demi tekanan. M. Yasir, gawang dari Persikota Tangerang. Kita lihat M. Yasir. M. Nasuha maksudnya berikan bola kepada Mustafa Aji. Kembali lagi kali ini bola bergulir menuju ke dalam kotak penalti Persikota dan berhasil dikuasai oleh Nan Mius. Sebuah direct pass langsung. Ya, peluang kali ini kembali. Masih belum bisa juga menembus para pemain dari Persikota Tangerang. Mukti Ali Raja. Rolando Koibur. Yasir. Situasi seperti ini sebenarnya seharusnya Persikota harus unggul lebih dulu Bung, untuk mengamankan situasi, karena apabila mereka kecolongan impian ke 9 besar atau Piala Liga Super tahun depan bisa hilang Bung. Karena ini riskan sekali apabila last minute mereka kemasukan, selesai semuanya. Lebih safe lagi kalau mereka bikin gol dulu, setelah itu mungkin sedikit agak berlega hati kubu Persita. Kali ini bola Putu Gede, masih Putu Gede berhasil direbut oleh M. Nasuha. Jumadi Abdi, kita lihat para pemain dari Persikota kirim kali ini ke sektor sebelah kiri. Masih Mustafa Haji menuju kepada Jordan Epala. Masih Jordan Epala kali ini. Sebuah tendangan Jordan Epala. Peluang emas Bung yang bisa menghancurkan impian daripada Persita Tangerang. Dimana Jordan Epala dengan kontrol dadanya. Sebuah tendangan first time. Masih melebar dari sebelah kiri gawang Mukti Ali Raja. Bila dia peluang-peluang yang selalu didapatkan oleh Persikota melalui sebuah serangan balik yang begitu cepat dan langsung saja umpan silang menuju ke dalam kotak penalti. Putu Gede. Firman Utina kali ini. Masih Firman Utina yang kecepatannya. Inilah yang dibutuhkan oleh Persita Tangerang. Sebuah pelanggaran. Paling tidak, kalaupun juga Firman Utina tidak bisa menembus, tapi ada sebuah pelanggaran yang bisa dimanfaatkan oleh Persita Tangerang. Betul, pada akhirnya timbul peluang untuk bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Persita Tangerang. Boyong Yulianhar menerima kartu kuning yang kelima dari wasit Yandri. Dan ini adalah juga salah satu kelebihan seorang Firman Utina. Sebuah tendangan bebas, ada sejumlah nama yang bisa memanfaatkan tendangan ini. Ada Esaya Velbenson, ada Basri Badusalam, dan juga Firman Utina sendiri. Kita lihat Esaya Velbenson yang kayaknya akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil tendangan bebas ini. Ya, gawang M. Yasir. Ya, seorang Benson mempunyai tendangan yang sangat keras apabila berada persis di titik tengah daripada gawang daripada lawannya, Bung. Dan dia tendangannya
saya pernah pegang tim ini ketika saya melatih di PSIS dan dia punya keistimewaan tendangan yang keras luar biasa. Geledek. Iya. Dan ini sangat berbahaya situasi seperti ini. Ya, begitu garis lurus dengan gawang. Saiful Benson memang masih belum bisa menembus. Kali ini Firman Utina kembali. Masih Firman Utina. Sebuah sliding yang sempurna dari Nanmius. Jordan Epala kali ini. Jumadi Abdi. Masih bisa dihalau dia oleh Iputu Gede. Dela Tangana. Ya sangat menurut saya sangat sedikit heran kenapa Benson melakukan tendangan sedikit spin padahal keistimewaan dia justru tendangan langsung direct keras ya. Kalau flashing menurut saya dia belum kurang bagus. Dan itu adalah kebiasaan dari Firman Utina atau juga Basri Wadusalam. Betul sekali. Dela Tangana. Balik kali ini Mukti Ali Raja. Ahmad Yufrianto. Bola berusaha dikejar oleh Nanmius. Belum ada perubahan pemain yang terjadi dari kedua tim. Steven Meno, Ernest Yankam, Ahmad Yufrianto kali ini. Dorong saja dia bola menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Masih membentur badan dari Nanmius. Tadi sebuah umpan dilakukan oleh Ilham. Kembali kali ini bola mengarah ke dalam kotak penalti. Ya, peluang tentunya. Dan terjadi sebuah pelanggaran terlebih dahulu. Saiful Benson sedikit kecewa dia dengan keputusan wasit. Kita bisa lihat bagaimana umpan yang mengarah ke dalam kotak penalti. Iya, saya sedikit bingung apa yang dilakukan yang dianggap pelanggaran ini untuk Benson. Justru menurut saya Benson yang dilanggar ini, Bung. Dengan dipegang rambutnya tentunya. Kembali lagi kali ini Ilham Jaya Kesuma kepada Steven Meno. Masih Steven Meno berusaha melindungi bolanya. Ernest Yankam. Masih Ernest Yankam. Ke belakang dia kepada Steven Meno. Putu Gede, Bobby Satria kali ini. Ya, memperagakan taktik permainan cepat dari kaki ke kaki anak-anak dari Persita. Sebuah pelanggaran terhadap Basri Wadusalam. Tariana Sopandi, harus berhati-hati dia. Kita bisa menyaksikan bagaimana di kejauhan Jordan Epala berada di belakang dan siap sekali waktu-waktu langsung maju ke depan membawa bola untuk memberikan kepada Mustafa Aji ataupun juga kepada M. Nasuha. Ya, permainan lantas tuntas seperti yang perlu diperlukan Persita Tangerang seharusnya mereka melakukan itu sepanjang pertandingan, Bung, ya, karena memang mereka lebih kualitas lebih daripada atau dibanding daripada pemain-pemain Persikota Tangerang. Ahmad Yufrianto kali ini cukup kosong, kali ini peluang tentunya. Bagaimana Ernest Yankam agak sedikit kecewa karena bola ditendang langsung oleh Ahmad Yufrianto, bukan dioper kepadanya. Kurang sedikit jeli ya Yufrianto untuk melihat kawan yang bebas di depan. Bola lebih dekat ke penjaga gawang dan sekali lagi M. Yasir di sini melakukan safety first yang sangat luar biasa. Yap. Inilah dia Ahmad Yufrianto memberikan umpan tadi. Tapi memang lebih mengarah ke dalam, lebih mengarah kepada penjaga gawang M. Yasir. Masih kali ini Basri Wadusalam. Jordan Epala sangat baik dia. Masih Jordan Epala menguasai bola. Berusaha melewati Iputu Gede. Rapat, Pas. Dua, Steven. Menok, dua. Awas, Jordan Epala. Tariana Sopandi. Mustafa Aji. Kembali kali ini Tariana Sopandi menuju kepada M. Nasuha. Masih berhasil direbut oleh Iputu Gede. Iputu Gede kali ini langsung saja dia kirim bola panjang lebih dekat kepada gawang M. Yasir menuju Ilham Jaya Kesuma. Bola-bola kesukaan dari Ilham Jaya Kesuma tadi. Orlando Koibur. Ada pemain yang cedera mungkin, Bung? Kita lihat ya Bobby Satria. Bobby Satria. Saya pikir cedera lama yang pernah dia alami, Bung. Ya, Kambuh cedera lagi bahu. mungkin. Iya, betul.
Ya, kita lihat ini tentunya Bobby Satria pernah mengalami cedera dan sempat bermain atau tidak bermain dalam beberapa waktu karena mengalami cedera bahu. Dan akankah ia kembali mengalaminya di sore hari ini? Tentunya juga kita mengharapkan tidak terjadi pada Bobby Satria. Kita lihat masih meringis kesakitan Bobby Satria. Dan tentunya apabila Bobby Satria tidak bisa tampil, adalah kemungkinan Leo Soputan yang akan ditampilkan oleh Coach Benny Dolo. Ya, artinya bahwa kalau Bobby keluar sedikit berpengaruh karena sejauh ini lini pertahanan daripada Persita Tangerang cukup solid. Dengan pergantian ini mungkin juga sedikit ada pengaruhnya, tetapi harapan kita bahwa justru dengan masuknya Leo Soputan akan lebih solid, Bung ya. Ya, tentunya sepertinya cedera kembali menghantui seorang Bobby Satria, cedera lamanya yaitu cedera shouldernya. Putu Gede melakukan satu tindakan fair play. Yasir kali ini. Rolando Koibur. Buyung Yulian Har. Firdaus Ramadan. Nanmius dorong bola saja kepada Taryana Sopandi. Masih Taryana Sopandi berikan bola kepada Jordan Epala. Ya, kita lihat bagaimana di kejauhan Bobby Satria juga harus ditandu. Leo Soputan masuk menggantikan Bobby Satria. Inilah dia menjadi tanda tanya, akankah masuknya Leo Soputan menambah kuat barisan pertahanan dari Persita Tangerang atau malah bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Ya, sejauh ini penampilan Leo Soputan juga cukup bagus, Bung ya. Mungkin Benny dulu menurun bangku cadangkan dia, mungkin ada rotasi daripada pemain di kubu Persita Tangerang. Tetapi secara kualitas sebetulnya Leo Soputan tidak beda banyak dengan Bobby Satria. Ahmad Yufrianto hasil direbut oleh Mustafa Aji. Putu Gede kali ini kita lihat berusaha mengejar bola Esaya Benson, meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Steven Meno. Kembali sebuah serangan dibangun. Leo Soputan baru saja menghalau bola dengan kepalanya. Andela Tanggana. Masih Andela Tanggana kali ini berikan bola kepada Leo Soputan. Esaya Benson. Masih Esaya Benson. Andela Tanggana berusaha bersabar kali ini. Mencoba memanfaatkan lebar lapangan para pemain dari Persita. Kali ini berhasil direbut oleh M. Nasuha kepada Jumadi Abdi. Masih Jumadi Abdi berikan kepada Mustafa Aji. Masih Mustafa Aji. Ya, kita lihat seorang Mustafa Aji, Bung ya. Sangat berani, sangat tenang menguasai bola sehingga seorang Leo Soputan pun kesulitan merebut bola dari kakinya, Bung. Dan dia seorang pemain muda yang memang kita harus dikasih kesempatan untuk jadi starter di kompetisi seperti ini, Bung. Yap. Mukti Ali Raja. Nanmius tadi menghalau bola, lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang. Waktu semakin berlalu, kita lihat sudah masuk menit ke-68 pertandingan ini. Dan skor masih sama kuat 0-0. Derby panas Kota Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Putu Gede berikan kepada Ahmad Yufrianto. Sebuah umpan kali ini masih bisa dihalau oleh Rolando Koibur. Putu Gede kembali kepada Ahmad Yufrianto. Kita lihat begitu agresif para pemain dari Persita Tangerang. Ahmad Yufrianto tentunya kita lihat bagaimana mencoba kembali mengirimkan umpan. Sebuah tendangan yang terlalu keras dan masih terlalu tinggi di atas gawang yang dilakukan oleh Ahmad Yufrianto. Yufrianto terfokus dengan satu sisi pandangan, Bung. Dia tidak melihat bahwa mungkin tadi saya lihat kalau tidak salah itu Putu Gede melakukan overlap, seharusnya bola didorong ke Putu Yasa sehingga ada daerah untuk membuka celah daripada pertahanan Persikota Tangerang. Leo Soputan.
Kembali lagi kita lihat bagaimana para pemain dari Persikota yang sepertinya kali ini harus terus ditekan oleh para pemain Persita Tangerang. M. Yasir meminta rekan-rekannya untuk melihat pergerakan para pemain dari Persita Tangerang. Firman Utina akan mengambil tendangan bebas atau juga sepak pojok maksud saya. Sudah lakukan sepak pojok dari Firman Utina. Hampir saja bola masuk ke dalam gawang dan sebuah penyelamatan dari seorang M. Yasir. Sekali lagi Bung, M. Yasir ada posisi yang tepat dan antisipasi yang menurut saya sangat luar biasa kali ini. Sebuah tendangan yang memang begitu akurat dari Firman Utina tadi masih bisa diamankan dengan baik oleh M. Yasir dengan sebuah tipnya. Penting bagi pemain dari kedua tim untuk fokus ya menjelang akhir pertandingan ini. Apalagi kita melihat pertandingan yang sangat keras ini justru bisa melecut emosi mereka di saat-saat akhir. Kita melihat di sini bagaimana Ilham pun sepertinya sudah frustrasi dengan situasi tidak bisa berkembang. Sehingga ia pun mencoba melakukan aksi-aksi individu untuk merobek gawang dari M. Yasir yang saya pikir bermain cukup impresif di pertandingan kali ini. Ya begitu fokus dalam menghalau setiap kali terjadi peluang bagi Persita. Ya sejauh ini saya melihat penampilan pelanggaran. Ya sekali lagi Bung, pelanggaran lagi yang kita lihat. Basri Wadisalam dan juga M. Nasuha. Kembali lagi ke seorang Yasir, ketika lawan Persija juga dia bermain dengan fantastis menurut saya. Pemain muda, pemain nasional usia muda kita yang seharusnya mendapat kesempatan seperti ini terus Bung untuk mengasah pengalaman atau jam terbang, memperdalam pengalaman ya. Inilah dia M. Nasuha, gelandang muda, dan juga Basri Wadisalam, pemain yang menempati posisi fullback kiri dari Persita Tangerang. Ya, ternyata kartu kuning dikeluarkan bagi Basri Wadisalam. Kartu kuning yang ke-6 yang dikeluarkan oleh wasit Yandri asal Jakarta. Ilham Jaya Kusuma kali ini mencoba beradu sprint dia dengan Rolando Koibur. Ada Firdaus Ramadan yang masih bisa menghalau bola. Disinilah kita melihat bagaimana tenangnya Firdaus dan juga Koibur di belakang. Setiap kali ada penetrasi ataupun gebrakan dari para pemain Persita, mereka begitu cool istilahnya dalam menghalau setiap serangan. Dan ini sangat berbahaya sepertinya dari Epala. Epala pun kita melihat begitu fantastis selama 70 menit ini terus berjuang mencari bola. Boyong Yulian Har tadi kita lihat. Ya, sementara ini skor akhir dari Persikabo menghadapi Pelita adalah 2-1. Tentunya skor yang tidak mengenakan bagi Pelita Jaya. Purwakarta menuju ke jalur Liga Super. Kali ini bola, sayang sekali kontrol bola yang tadi dilakukan oleh Jordan Epala. Kembali lagi kali ini. Jumadi Abdi berada dalam posisi cukup kosong kali ini. Jumadi Abdi. Sebuah tendangan masih mengarah kepada penjaga gawang dari Mukti Ali Raja. Sebuah tendangan dari Jumadi Abdi. Ya situasi seperti ini sebenarnya yang sangat berbahaya justru dari kubu Persita Tangerang Bung. Kalau situasi rawan 15 menit terakhir menurut saya yang lebih dirugikan apabila terjadi gol. Entah itu dari Persita atau Persikota yang sangat terpukul menurut saya apabila Persita Tangerang kemasukan dan harus kalah dan menutup kemungkinan untuk masuk ke Liga Super Bung. Kalau Persita mungkin hanya itu tadi mungkin prestis saja tetapi tidak mempengaruhi apapun di posisi mereka Bung di klasmen ya. Bagi Persita tentunya semakin berat dan juga semakin bergejolak emosinya dengan waktu yang semakin berpacu menuju ke akhir 90 menit. Andela Tangana kali ini kepada Basri Badusalam atau Leo Soputan. Firdaus Ramadan tadi berusaha menyentuh bola dengan tangannya, kita lihat. Ya artinya kubu daripada pertahanan daripada Persikota lebih mudah mematikan dua striker Persita Tangerang. Kenapa? Pemain gelandang daripada Persita Tangerang langsung mengasukkan umpan direct langsung ke jantung atau menuju langsung striker dan ini mudah diantisipasi. Tanpa sebuah penetrasi betul sekali, betul sekali. Apabila mereka bermain dan sedikit dengan kombinasi atau memanfaatkan lebar lapangan melakukan cross ini akan lebih berbahaya dan lebih bermanfaat menurut saya.
Kembali kali ini Ilham J. Kusuma. Berhasil diamankan tadi oleh Firdaus Ramadan. Basri Badussalam melemparkan ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang. Stephen Meno. Iputu Gede. Masih Iputu Gede kita lihat. Yang menguasai bola bagi Persita. Kita lihat coba one two touch yang diperagakan oleh anak-anak Persita Tangerang kali ini melalui Ernest Siankam. Sayang sekali masih bisa diamankan tadi. Ya, terlihat begitu ngotot para pemain Persita ingin meraih kemenangan kali ini. Sehingga dengan sisa 15 menit pun mereka masih begitu aktif melancar serangan. Namun sayang sekali tidak ada improvisasi serangan sehingga dengan mudah bisa dipatahkan. Kembali kali ini Andela Atangana. Ya, bagaimana bola berusaha dikejar tadi oleh Ilham J. Kusuma. Ya, Anda lihat langsung umpan langsung menuju langsung ke striker dan di sana ada 3 pemain Persikota yang siap menghalau serangan-serangan yang langsung ke jantung tuh. Ya. Bisa main dari jantung pertahanan tetapi mungkin dengan kombinasi wall pass tidak dari bawah langsung ke depan seperti itu. Sebuah tendangan akrobatik tadi dilakukan oleh Basri Badussalam. Aksi yang sangat sirkus tentunya di sini kita lihat bagaimana Basri bisa melompat sedemikian tinggi. Ya, ternyata ada pergantian. Imade Adi masuk menggantikan Ilham J. Kusuma. Sepertinya sebuah perubahan diharapkan di 15 menit terakhir, Coach. Ya, saya melihat dari babak pertama hingga Ilham dikeluarkan memang tidak ada sesuatu yang perlu aksi impresif atau kelebihan daripada Ilham yang kita tahu selama ini, Bung. Dan saya pikir Benny menginginkan sesuatu yang baru untuk membongkar pertahanan daripada Persikota. Ahmad Yufrianto, Esaya Benson, Basri Badussalam. Kembalikan kali ini bola menuju kepada Stephen Meno. Ada Buyung Yulian Har. M. Nasuha kali ini. Kerjasama dia coba dengan Mustafa Aji. Ada Leo Soputan. Masih Leo Soputan dia. Beradu sikut dengan Mustafa Aji. 2 generasi yang berbeda. Yang Mulai bertanding. emosional, terlihat mulai emosional pemain dari kedua tim. Dan khusus bagi Leo Soputan kita melihat bagaimana ia begitu sigap dalam menghalau Mustafa Aji ya. Karena kita tahu sepanjang pertandingan ini, Aji begitu menyulitkan lini belakang Persita. Sehingga kita melihat memang perlu diberikan perlawanan ekstra untuk menghalau laju serangan dari seorang Mustafa Aji. Ya, sekali lagi skemanya seperti itu. Kurang sabar. Ya mungkin seorang kelas Benny saya tahu bagaimana seorang Benny dulu, tetapi skema semua tidak jalan di lapangan. Benar apa yang dia katakan, ini bukan hanya strategi tetapi lebih kepada perasaan dan mental, Bung. Ya. Sehingga mungkin mereka pemainnya tidak bisa menjalankan skema yang dimau Benny dulu, Bung. Mustafa Aji, kita lihat. Bukti Ala Raja kali ini masih menguasai bola. Sebuah tendangan kita lihat mencoba mengirim bola menuju kepada Imade Adi. Esaya Benson duel dia dengan Zainal Anwar. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, saya harapkan di kompetisi kita ini akan muncul lagi Mustafa Aji lagi, pemain muda yang tiba-tiba muncul dan menjadi pilihan paling tidak. Paling tidak harapan kita bahwa kita ke depan mudah-mudahan punya tim nasional yang bagus, Bung. Semua juga tentu berharap sesuatu hal yang menjadi kebaikan bagi persepak bolaan Indonesia berawal dari sebuah kompetisi yang dilakukan saat ini. Ya, sementara ini PSS unggul 2-1 atas PSDS Deli Serdang. Stephen Meno, Putu Gede kali ini, masih Putu Gede. Esaya Benson, kembalikan kepada Putu Gede. Kembali lagi Esaya Benson. Leo Soputan kepada Andela Atangana. Putu Gede. Sedikit sulit para pemain dari Persita Tangerang. Sebuah pelanggaran dari Imade Adi terhadap Firdaus Ramadan. Pergantian pemain yang bisa membawa hasil positif kita lihat. Dengan masuknya darah segar tentu saja ini akan menyulitkan para pemain belakang Persikota. Apalagi kita melihat sepanjang pertandingan memang mereka begitu aktif dalam menghambat setiap serangan para pemain Persita. Tentu saja ini akan menguras tenaga mereka. Oh,
Apa yang terjadi kita lihat M. Yasir bertabrakan dia dengan Steven Meno. Ya, kita lihat bagaimana M. Yasir masih tergeletak di lapangan, berusaha dibantu oleh Steven Meno. Aksi yang sangat heroik kita lihat di sini dari seorang M. Yasir sebagai seorang pemain muda. Ia pun tidak takut dalam berjibaku. Ya, mengenai perutnya sepertinya di sini. Ya, memang situasinya 50-50 Bung ya. Sehingga terjadi benturan kaki daripada penyerang Persita. Ya, Steven Meno. Steven Meno mengenai perut daripada M. Yasir. 7 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Yandri dalam derby maut. Derby Kota Tangerang. Derby yang sangat panas yang saat ini masih kedudukan sama kuat 0-0. Ya menarik saya mengomentari M. Yasir ini ya, kiper modern zaman sekarang tidak hanya menunggu bola ditendang syuting ke arah gawang dia, tetapi dia juga reading the game, membaca permainan, ya bertindak sebagai libero ketika bola seperti tadi ada umpan penetrasi, karena dia baca permainan sehingga dia cepat bisa keluar memotong, dan itu kiper yang dibutuhkan pada sepak bola sekarang ini. Terlebih-lebih kalau kita bermain seperti Persita Tangerang bermain dengan flat, tidak ada libero di sana, sehingga seorang kiper lah yang menjadi seorang libero. Sebuah metode sepak bola modern tentunya yang juga berhasil diadaptasi dengan baik oleh M. Yasir. Jordan Epala kali ini dibayang-bayangi dia terus oleh Ahmad Yufrianto. Sepak pojok tentunya bagi Persikota Tangerang. Nah, ini masalah yang kritis menurut situasi yang kritis nih Bung. Dan berbahaya sekali buat Persita Tangerang. Iya, apalagi di menit-menit akhir ini biasanya fokus ataupun konsentrasi para pemain bisa lengah ya. Sehingga dalam posisi bola mati sangat berbahaya bagi Persita kali ini. Sudah lakukan kali ini sepak pojok. Mukti Ali Raja berhasil memotong bola. Bola menuju kepada Imade Adi. Berhasil dipatahkan kali ini Nanmius. Langsung saja ke sektor sebelah kiri kepada Zainal Anwar. Masih Zainal Anwar, dibayang-bayangi dia oleh Steven Meno. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Ya, ada sebuah pergantian pemain kembali. Dwi Joko masuk menggantikan seorang Steven Meno. Ya, terlihat bagaimana sekarang Coach Benny Dolo mulai melakukan beberapa pergantian untuk paling tidak meningkatkan atau mempertahankan performance Persita yang kita melihat sangat mengecewakan di depan ya. Artinya selama ini mereka belum mampu mencetak gol, padahal kualitas mereka memang di atas Persikota. Dengan masuknya dua darah segar di sini, yaitu Dwi Joko dan juga Imade, memang diharapkan memberikan gebrakan yang lebih keras ke arah lini pertahanan Persikota. Betul, jadi lini penyerang atau lini depan lebih dioptimalkan, karena Dwi Joko juga karakternya karakter seorang striker Bung ya. Iya. Kita lihat Dwi Joko masuki lapangan. Dan juga kali ini sebuah serangan dari sektor sebelah kanan melalui Firman Utina. Dibayang-bayangi oleh Firdaus Ramadan. Sebuah kontrol bola yang baik dari Firman Utina. Kirim ke dalam kotak penalti. Sebuah sundulan tadi oleh Imade Adi. Masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Persikota Tangerang. Bola dikirim menuju kepada Ernest Siankam tadi oleh Imade Adi. Ya, kali ini Mustafa Aji duel dengan Leo Soputan. Bagaimana Mustafa Aji berhasil dimenangkan dengan baik oleh Leo Soputan. Ya, sekali lagi aksi daripada Firman Utina Bung untuk membongkar pertahanan Persikota yang sejauh ini masih kokoh dan solid. Kerja keras yang memang harus dilakukan oleh seorang Firman Utina Bung. Iya, saya pikir perlu support ya dari lini kedua di sini untuk membongkar pertahanan sebuah tim yang tampil sangat solid, sangat disiplin di pertandingan kali ini. Peran dari Firman Utina, kemudian Iputu Gede juga, kita lihat akan sangat berguna apabila mereka mampu tetap mempertahankan sebuah efektivitas serangan seperti yang tadi diperlihatkan oleh Firman Utina. Bisa saja ini yang akan membuka deadlock yang masih terkunci selama ini. Meninggalkan lapangan permainan kembali, kali ini lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Di sisa kurang dari 6 menit waktu normal. Derby panas Kota Tangerang. Zainal Anwar. Ahmad Yufrianto akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persita. Kita lihat Ahmad Yufrianto sudah lakukan menuju kepada Esaya Velbenson. Masih Esaya Velbenson kali ini. Gagal dia. Bola kali ini dikuasai oleh Rolando Koibur bagi Persikota Tangerang. Masih Rolando Koibur. Kita lihat langsung saja bola tadi
Meninggalkan lapangan permainan kembali, SF Benson terjatuh dan juga harus menerima perawatan dari tim medis, meringis kesakitan. Isaiah Benson. Pemain yang sudah berjuang selama 85 menit ini, kita melihat salah satu pemain vital di lini tengah tentunya bersama Firman Utina dan juga Ibu Tugede. Dan kita melihat sayang sekali bahwa kali ini belum terlihat efektivitas dari pergerakan seorang Benson yang biasanya muncul dari lini kedua secara tiba-tiba. Bisa jadi ini adalah suatu strategi dari Benny Dolo agar ia tetap mempertahankan jangkarnya di lini tengah agar menyulitkan para pemain Persikota yang bermain dengan 5 gelandang. Jumadi Abdi, 5 menit terakhir. 5 menit yang paling menentukan tentunya bagi Persikota dan juga Persita Tangerang. Bisakah Persikota Tangerang mampu membalaskan dendamnya di putaran pertama ketika mereka kalah 1-0 dari Persita Tangerang? Ataukah Persita Tangerang mampu meraih poin untuk bisa masuk ke dalam jajaran 9 besar yang menuju ke Liga Super tahun depan? Kita akan segera menyaksikan apa yang terjadi tentunya di menit-menit akhir dari derby panas Kota Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Ya, situasi seperti ini sekali lagi saya ulangi, Bung. Ini yang ketar-ketir bukan justru dari kubu Persikota, Bung. Justru dari Persita. Karena kalau terjadi gol ke gawang mereka, harapan semuanya pupus, Sirna, Bung. ya? Kita lihat bagaimana kali ini bola menuju kepada Imade Adi. Masih Imade Adi yang berusaha mengejar bola. Dibayang-bayangi dia oleh Nanmius. Masih Imade Abdi. Ada Rolando Koibur. Tanpa kompromi barisan pertahanan dari Persikota. Ya, mereka masih berdiri kokoh di belakang. Kita melihat tidak ada kelelahan yang mereka tunjukkan selama hampir 90 menit ini. Memang ini suatu contoh bagaimana disiplinnya sebuah lini belakang tim dalam menghalau setiap gempuran dari tim lawan. Dan ini saya pikir suatu taktik yang cukup efektif dari Coach Solihin ya selama ini. Ya, kita lihat bersiap-siap Ari Priyatna. Masuk untuk menggantikan Mustafa Aji. Masih menampilkan mengganti dengan pemain berkarakter menyerang. Ya, menurut pelatih Solihin mungkin, Bung, mereka kalah pun tidak ada masalah, ya kan? Nothing tulus, ya? Nothing tulus. Sehingga dia memasukkan seorang penyerang dan mereka mengharapkan partai ini akan dimenangkan untuk Persita. Balas dendam. Betul sekali. Di Putu Gede kali ini, kita lihat bagaimana di Putu Gede berusaha dikejar oleh Ari Priyatna, pemain yang baru masuk menggantikan Mustafa Aji. Berikan bola kepada Leo Soputan, kita lihat Ari Priyatna. Gitu terengginas dia berusaha mengejar bola. Iya, bagi pemain yang baru masuk tentunya ia ingin menunjukkan efektivitas pergantian pemain ya. Dan memang sangat penting bagi seorang pelatih untuk melakukan pergantian justru di akhir-akhir pertandingan. Karena pemain pengganti atau yang dinamakan super sub yang justru bisa mengubah permainan karena darah segar, motivasi tinggi, determinasi tinggi ya. Imade Adi kembali kali ini. Imade Adi berikan bola menuju kepada Basri Badusalam. Masih Basri Badusalam. Kita lihat meliak-liuk Basri Badusalam. Imade Adi menguasai bola. Masih Imade Adi kirim bola ke dalam kotak penalti. Sebuah peluang kali ini. Sebuah sundulan dari Ernest Siankam. Sebuah skema penyerangan yang tidak kita lihat di beberapa waktu sebelumnya. Pergerakan yang sangat baik kita melihat berawal dari Basri. Kemudian Imade Wirahadi yang baru masuk memberikan umpan yang sangat akurat. Namun di sini kita melihat tidak ada power dari sundulan seorang Ernest Siankam yang seharusnya tadi sudah mencetak gol ke-14. Ayo lawan, Firman. Tidak foul. Tidak foul, Jopi. Sabar. Sabar. Jordan Epala. Ada Ahmad Yufrianto yang langsung saja melakukan sebuah clearance. Jumadi Abdi. Kurang dari 1 menit sisa waktu normal. Ya, kita lihat bagaimana Zainal Anwar terjatuh. Ya, faktor kelelahan, Bung, kalau saya lihat. Sehingga semestinya bola bisa dikuasai karena faktor kelelahan sehingga bola lepas dan dia terjatuh. Ya, kita lihat juga tentunya menjadi sesuatu yang sangat membuat ketar-ketir dari para pemain dari Persita Tangerang. Waktu yang terus melaju. Mendekati menit ke-90. Sulit rasanya untuk mendapatkan kunci untuk membuka deadlock ini. Sepertinya belum ada pemain kunci yang mampu menampilkan permainan yang atraktif untuk mengubah skor sementara 0-0 ini. Ya,
2 menit tambahan waktu dari derby panas Kota Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Masih ada waktu 2 kali 60 detik yang bisa dimanfaatkan oleh kedua tim. Akankah Persikota Tangerang membalaskan dendamnya ataukah Persita Tangerang mampu melanjutkan kemenangannya di putaran pertama dengan meraih poin penuh menuju Liga Super di pertandingan ini? Kita lihat bagaimana di sisa waktu ini para pemain masih tetap bersemangat untuk melakukan tekanan dari kanan. Imade Adi berusaha dibayangi oleh Firdaus Ramadan. Masih Imade Adi berikan bola kepada Esaya Velbenson. Kali ini kepada Dwi Joko. Di Putu Gede bayang-bayangi dia oleh Ari Priyatna. Sebuah pelanggaran terjadi. Di Putu Gede terjatuh. Baik sekali performance dari Putu Gede. Kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana hingga menit ke-90 pun ia masih melakukan duel dengan para pemain tengah Persikota. Di sini juga Jumadi Abdi ya, kita melihat ia tetap aktif mencoba melakukan serangan ke depan. Ya, kali ini Ruben Karel masuk menggantikan Zainal Anwar. Inilah dia Zainal Anwar menempati posisi back kiri atau sayap kiri. Pemain yang sangat disiplin kita lihat sepanjang pertandingan dengan hanya sesekali melakukan overlapping. Padahal ini bukanlah seorang pemain inti, namun kita melihat pada saat ia dipasang, ia tetap memberikan 100%. Mencoba mencegah timnya dari kekalahan. Melakukan sebuah tendangan kali ini mengarah kepada Ernest Siankam. Masih belum juga bisa memanfaatkan peluang Ernest Siankam. M. Yasir memasuki detik-detik terakhir. Ernest ini mempunyai tubuh yang tinggi sekali dan banyak gol-gol terjadi dari kepalanya, Bu. Tetapi aneh ini ya, sore ini terutama saya lihat justru permainan bola-bola dari flank itu tidak ada untuk memanfaatkan seorang Ernest, Bu. Iya. Ini menurut saya yang kita garis bawahi ini. Ya, wasit Yandri telah tertawa dan wasit Yandri telah meniupkan peluit yang menandakan derby panas derby Kota Tangerang telah berakhir dari Stadion Benteng Tangerang dan kedudukan akhir adalah 0-0 dan tentunya hasil yang menjadi tidak menyenangkan bagi Persita Tangerang untuk bisa meraih poin penuh untuk menuju ke Liga Super dan juga poin yang juga tidak baik bagi Persikota Tangerang yang ingin membalaskan dendamnya ketika harus takluk di putaran pertama 1-0 atas Persita Tangerang. Dan juga kita akan kembali lagi membahas jalannya pertandingan derby panas Kota Tangerang.